kali ini Bunda Lulu mau bercerita tentang kisah Nabi Yunus yang ditelan ikan paus. Tapi sebelum itu Bunda Lulu mau memperkenalkan seorang teman. Mau kan? Coba. Halo. Halo teman-teman. Namaku Arsya. Wah, Arsya, tuh siapa lagi teman-temanmu? Yang keras dong suaranya. Halo teman-teman, namaku Arsya. Wow. Ya, siapa tadi namanya temanmu? Arsya. Sekali lagi, Arsya. Ya, kalian sudah sekolah apa belum? Aku sudah sekolah juga. Aku sudah sekolah di KB Nurul Atfal. Siapa bunda gurunya? Bunda guruku ada Bunda Lulu sama Bunda Dian. Asya, kamu mau nggak kalau Bunda mau bercerita tentang kisah Nabi Yunus yang dimakan ikan paus? Ikan paus? Teman-teman, kamu mau juga kan? Mau nggak? Ya kan? Mau Bunda. Oke, tapi sebelum itu kalian harus duduk rapi dan siap mendengarkan. Let's go! Oke Bunda. Pada zaman dahulu, Allah mengutus seorang nabi yang bernama Nabi Yunus alaihi salam. Siapa Mas Arsya tadi nabinya? Nabi Yunus alaihi salam. Pintar. Yeay, aku pintar. Nah, teman-teman, yuk kita dengarkan yuk. Nih, Nabi Yunus alaihi salam diutus di kota Ninawa di Mesopotamia. Penduduk Ninawa di Mesopotamia pada zaman dahulu itu menyembah berhala. Bunda, apa itu berhala? Mereka itu suka menyembah patung karena mereka itu menganggap patung itu sebagai Tuhan. Hah? Kan Tuhan kita Allah. Iya, pintar. Siapa Tuhan kita teman-teman? Allah. Sekali lagi, Bunda ingin dengar? Allah. Ya, Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, karena Nabi Yunus melihat warga Ninawa yang suka menyembah berhala, Nabi Yunus pun selalu berdakwah dan memperingatkan kepada penduduk Ninawa untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari, setiap tahun Nabi Yunus terus melakukan dakwah sesuai perintah Allah. Ya, Nabi Yunus ini dia berdakwah Mas Arsya. Lihat dong. Nah, pada saat itu warga Ninawa diperingatkan untuk beriman kepada Allah. Nih, hai warga Ninawa, berimanlah kepada Allah. Mereka malah tertawa. Mereka tidak percaya. Mereka malah mentertawakan Nabi Yunus. Gimana sih mereka? Kok seperti itu? Kan kita harus beriman kepada Allah. Iya, kita memang harus beriman kepada Allah. Nabi Yunus terus melaksanakan dakwahnya. Setiap didatangi, semua warga Ninawa didatangi, mereka yang menyembah berhala selalu diberikan peringatan untuk beriman kepada Allah. Tapi mereka tetap tidak percaya. Kenapa ya mereka tidak percaya? Bunda, itu kan berarti dosa. Iya, itu dosa. Kalau kita tidak menyembah Allah, tidak beriman kepada Allah, itu dosa. Nabi Yunus memperingatkan kepada warga Ninawa, jika tidak mau beriman kepada Allah, mereka akan masuk ke neraka. Hah? Neraka? Neraka kan ada apinya. Iya kan teman-teman? Iya,
di neraka itu ada api yang berkobar. Jika kita tidak melaksanakan perintah Allah, maka Allah akan memasukkannya kita ke neraka. Takut! Aku takut, Bun! Teman-teman, kalian takut tidak? Takut kan? Kalau begitu, kita harus beriman kepada siapa, teman-teman? Allah? Iya, Allah ya Bunda. Iya, kamu memang hebat. Anak-anak semuanya juga hebat. Kita harus beriman kepada Allah. Lalu, karena Nabi Yunus terus melaksanakan dakwahnya dan warga Niniwa tidak mempedulikan akan peringatannya, Nabi Yunus pun sedih dan beliau ingin pergi meninggalkan warga Niniwa. Oh, jadi Nabi Yunus sedih terus dia mau pergi meninggalkan Niniwa. Iya, pada saat itu Nabi Yunus pergi dengan menggunakan kapal layar. Anak-anak pernah melihat kapal layar tidak? Kapal layar itu di mana sih berjalannya? Ya, di lautan. Nah, Nabi Yunus pergi meninggalkan Niniwa dengan menggunakan kapal layar. Ya, pada saat sampai di tengah laut, tiba-tiba ada badai dan gelombang yang datang. Semua penumpang ketakutan. Kenapa ini? Kenapa kapalnya bisa bergoyang seperti ini? Apakah kita dikutuk? Hah? Apakah kita tidak akan bisa sampai di tempat tujuan? Kalau seperti ini, berarti kita harus menjadikan salah satu dari kita untuk dijadikan persembahan agar lautnya menjadi tenang dan tidak bergelombang lagi. Kemudian, dari seluruh penumpang kapal sepakat untuk mengundi siapa yang akan dijadikan persembahan. Dan pada saat diundi, ternyata Nabi Yunuslah yang dijadikan persembahan yang akan dilempar ke laut. Hah? Kalian takut tidak? Di laut itu kan berbahaya. Pasti Nabi Yunus ketakutan ya Bunda? Iya, pasti Nabi Yunus juga sangat ketakutan. Tapi beliau tetap menepati janji dan mau untuk dijadikan persembahan. Kemudian mereka mencampurkan Nabi Yunus ke lautan. Biur! Tolong! Ucap Nabi Yunus. Nabi Yunus pun begitu sedih, begitu takut karena Nabi Yunus dilempar di lautan yang gelombangnya begitu besar. Dan pada saat yang bersamaan datanglah seekor paus yang sangat besar. Dia berenang di lautan yang gelombang itu. Dan pada saat itu dia melihat Nabi Yunus yang sedang berenang di lautan yang penuh dengan gelombang dan badai. Hah! Nabi Yunus pun dimakan oleh ikan pausnya. Nabi Yunus begitu ketakutan. Nabi Yunus menyadari bahwa dia sedang berada di perut seekor ikan paus. Ya Allah, bagaimana ini ya Allah? Aku berada di perut ikan paus. Nabi Yunus pun terus berdoa dan terus memohon ampun kepada Allah. Nabi Yunus di dalam perut ikan paus selalu berdoa, memohon ampun dan berzikir. Ada zikir Nabi Yunus yang bunyinya La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Gimana? Bisa nggak anak-anak? Kita ucapkan sekali lagi ya. Arsya mau nggak mengucapkan sekali lagi? Mau. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Pintar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nabi Yunus terus berdoa, terus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus dibawa oleh ikan paus ini berenang mengarungi samudra.
Selama 40 hari Nabi Yunus berada di perut ikan paus. Namun beliau tidak berputus asa. Beliau terus berdoa dan memohon ampun serta berzikir kepada Allah. Kemudian Allah pun mengampuni dan memberikan pertolongan. Ikan paus pun membawa Nabi Yunus ke tepi pantai dan memuntahkannya. Buah! Akhirnya Nabi Yunus keluar dari perut ikan paus. Hah? Apakah Nabi Yunus masih hidup, Bunda? Karena kuasa Allah, Nabi Yunus masih tetap hidup walaupun keluar dari perut ikan paus. Masya Allah, Allah memang maha besar dan maha kuasa. Ya, Allah memang maha kuasa. Semua akan terjadi karena izin Allah. Dan kemudian Nabi Yunus pun mengucapkan syukur beribu-ribu kali. Ya Allah, aku bersyukur Engkau beri keselamatan. Kemudian Nabi Yunus akhirnya memutuskan untuk kembali ke Mesopotamia. Dan pada saat kembali ke Mesopotamia, ternyata Nabi Yunus melihat warga Mesopotamia sudah beriman kepada Allah. Karena mereka sadar dengan kejadian itu, Nabi Yunus yang dimakan ikan paus masih tetap hidup atas kebesaran Allah. Sehingga mereka sadar dan mereka pun mau beriman kepada Allah. Dan sekarang Bunda tanya lagi, kita harus beriman kepada siapa, anak-anak? Allah. Beriman kepada siapa? Allah. Teman-teman, kita ucapkan terima kasih, alhamdulillah. Terima kasih ya anak-anak soleh-solehah. Itu tadi cerita tentang Nabi Yunus yang dimakan ikan paus. Terima kasih. Bunda Lulu undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.